Terima kasih Mas sudah hadir, ini luar biasa sekali. Kemudian kawan-kawan DPC PDI Perjuangan Kota Depok, anggota fraksi dan ada juga beberapa PAC dan kader-kader yang lain. Yang pertama, selamat datang Mas di Depok. Ini sungguh luar biasa bahwa kehadiran Mas Rudi sebagai Ketua DPC Solo, tapi menurut saya bukan hanya sekedar Ketua DPC partai, tapi lebih daripada senior partai yang sudah banyak makan asam garam di dunia perpolitikan tanah air, ya, salah satu yang selama ini mengawal dan membentengi PDI Perjuangan. Kalau Mas Rudi dulu sudah Ketua DPC, saya masih di PAC, ya, 5 periode ya Mas ya. Saya baru 3 periode, jadi mudah-mudahan saya juga 5 periode, ya. Tapi tergantung Bu Mega. Oke, jadi hari ini Mas, kami semua hampir semua pengurus DPC hadir, kecuali yang ada yang di luar kota. Kemudian anggota fraksi kami 10 orang, ini juga sepertinya hadir semuanya. Ada ketua-ketua PAC dan ada beberapa bakal calon anggota legislatif yang bisa hadir malam ini. Tentunya saat ini, ya, suasana malam ini kita manfaatkan untuk mendengarkan, ya, arahan ataupun masukan-masukan dari Mas Rudi sebagai senior partai yang tadi saya sampaikan sudah penuh dengan asam garam, ya, supaya kemenangan yang beliau pernah raih secara mutlak di Solo dan mungkin di Jawa Tengah ini bisa tertular ke Depok, ya. Di 2024 nanti kita bisa kembali meraih kemenangan. Dan sebagai informasi Mas, di fraksi sekarang di Depok kami ada 10 orang. Dari 50 anggota Dewan, saat ini kami 10. Di periode sebelumnya kita 11. Dan di 2014-2019 kita juga jadi Ketua DPRD, karena kita jadi partai pemenang pada saat itu. Kemudian 2019-2024 kita kehilangan 1 kursi, dari 11 menjadi 10. Jadi saat ini hanya Wakil Ketua DPRD. Nah, tadi saya sangat tertarik ketika Mas Rudi menyampaikan target yang sebesar-besarnya karena kita punya peluang. Itu saya sepakat. Ya. Dan untuk itu, pada kesempatan yang kali ini, kalau boleh saya menyampaikan, saya tidak ingin membandingkan Solo dengan Depok. Kalau nanti saya bandingkan seperti lagu nanti, ya. Nah, namun akan lebih kami sampaikan bagaimana atau saya bisa mencapai seperti itu. Saya ceritakan dulu, ketika saya dan Pak Jokowi maju jadi wali kota, wakil wali kota, DPC PDI Perjuangan itu hanya dapat 38%, di sekitar 15 kursi tahun 2004. 2009 saya targetkan 19 kursi, namun belum, masih tetap 15 kursi. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah belum bisa menukik ke masyarakat. Begitu 2010 sampai dengan 2015 Pak Jokowi naik ke DKI, saya dilantik menjadi wali kota 19 Oktober 2013. Langsung kebijakan-kebijakan pemerintah ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini kebijakan politik partai yang dirumuskan dari pengurusan ranting PAC, DPC, jadilah namanya kebijakan politik partai. Karena kita punya petugas partai di eksekutif dan legislatif, jadilah kebijakan pemerintah. Nah, begitu saya akan jadi wali kota, 2014 saya mendapat suara 24 kursi dari 45. Dan itu pun kalau sisa suara ini kita gabungkan, itu bisa mencapai 27 sebetulnya. Namun karena sisa suaranya di dapil masing-masing, ini tidak kalah dengan partai yang lain, akhirnya dapat 24. Dengan kebijakan yang semakin menukik ke pemerintah, ke masyarakat, 2019 dapat 30 kursi. 30 kursi ini bagaimana cara mendapatkannya? Biasa saya mulai dari 2013 saya setiap TPS
punya petugas partai 30. Yang tangan untuk tahun 2013 saya baru punya petugas partai 9 bisa mengamankan suara, kita naikkan menjadi 16 dari 77 ditambah 2, namanya Buralih dan Kader Juan. Itu tugasnya masing-masing ada. Sehingga 2010 kita masih mendapatkan 15 kursi. Begitu 2014 pemilu, setiap TPS saya beri petugas partai yang bukan struktur partai, bukan satgas partai, itu 30 kader. Berku penggerak pemilih, karena zaman saya ada Buralih, Burades, berku penggerak pemilih dan berku penggerak desa. Jadi kalau mau kampanye, saya gerakan masyarakat ikut kampanye ke kabupaten yang lain, dan Kebuki dan sebagainya itu belum. Dan Buralih 7, Kader Juang 7, Kawan Solo Perjuangan 7, Taruna Merah Putih 7, Saksi 2, berarti 30. Dan kebetulan kader yang kita pasang ini bukan kader pendukung bakal calon. Karena saya punya aplikasi, ya mungkin ketua DPC buat aja. Kalau pengen Depok jadi merah, buat aplikasi, namanya pendukungnya A. Ini masuk aplikasi di situ tidak akan bisa mendukung B. Kalau C ini mendukung A dan B, masuk aplikasi tidak akan bisa terdata. Ini saya lakukan di DPC PDI Perjuangan Solo. Ini harus ditegaskan oleh ketua DPC Partai. Dan jangan sampai bakal calon ini saling sikut mengikut. Kalau di tempat saya beri peta Pak Ketua. Nah, sehingga hal inilah strategi ini menurut saya Depok bisa dilakukan karena katanya kurang lebih ada 40%. Jadi pemilih yang sah dengan pemilih yang tidak datang dan rusak ini lebih banyak yang tidak datang dan rusak. Nah ini kan saya. Nah makanya kalau ada kesempatan orang Jawa ada di sini yang punya hak pilih dikumpulkan, saya pun siap untuk motivasi beliau supaya mau memberikan suaranya ke Ganjar dan PDI Perjuangan. Jadi saatnya kita bekerja. Nah di berbagai daerah pun juga sama, dulu daerah merah, namun sekarang mulai digerus karena ya satu hal yang mesti kami sampaikan, kelemahan kita adalah kader kita ini selalu seperti lilin, namun kader kita tidak pernah dijadikan lilin. Tapi kalau seperti lilin itu dibutuhkan setiap 5 tahun mau pemilu, dan mereka merasa bahwa aku rati wongke yang gitu, saya tidak dimanusiakan. Kalau di Solo tidak boleh kader seperti lilin. Kader harus menjadi lilin. Sehingga bermanfaat bagi lingkungan masing-masing. Kalau seperti lilin, kalau dicari, kalau mau ditobrak, lampu mati cari. Nanti dihidupkan setelah lampunya hidup, ini nanti mau ditaruh di toilet, mau ditaruh di tiang dan sebagainya. Ini kan tidak. Ibaratnya filosofi ini saya sampaikan kepada teman-teman. Kader tidak boleh seperti ini, harus jadi ini. Artinya hidupnya harus bermanfaat untuk lingkungan, tidak usah jauh-jauh. Kalau anak nanti ya untuk anak nanti. Salah satunya adalah tentang proses kematian. Jadi kalau di Solo begitu ada yang meninggal dunia, masyarakat itu langsung ke anak ranting. Nah, saya butuh ambulan. Saya dibawa ke BPC gratis dan tidak ada pungutan-pungutan yang lain karena drivernya nggak mau diberi apa saja, nggak mau. Karena sudah kompeten, saya mau menyetir ambulan ini tidak minta diberi apapun karena apa yang menjadi cita-cita saya waktu dipilih jadi wakil wali kota, menjadi wali kota itu yang menjadi komitmen. Nah dari situlah Pak Ketua kalau memang mau strategi yang ada di Solo mau diimplementasikan di Depok sangat bisa yang digunakan siapa yang tadi. Yang kedua, Ganjar Pranowo adalah anak ideologis Bung Karno karena sudah menjadi kader partai
menjadi balitbang waktu itu, jadi guru kader kan kemarin ya, kemana-mana, terus menjadi anggota DPR RI, menjadi gubernur 2 kali, inilah yang namanya anak ideologis Bung Karno yang paham tentang ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang tegas, berani, dan punya nyali. Berani membuat keputusan yang tidak populis, namun untuk kepentingan orang banyak. Sumber daya manusia harus diperbaiki. Zaman saya dulu, tadi saya sampaikan, punya ijazah hanya SME, kurang pergaulan dan sebagainya. Sehingga kalau sekarang untuk menjadi anggota DPRD lagi, kamu harus menemui ijazah setara dengan SMA. Kita sekolahkan paket C. Setelah itu kita ajari terus cara berbicara, cara menangkap aspirasi dan sebagainya. Akhirnya sudah 6 kali jadi anggota DPRD, 6 kali besok ini. Kenapa harus calonkan lagi? Ya karena rakyat yang calonkan. PP 25A kan sudah punya jelas proses penjaringan dan penyaringannya kan di situ. Oh, tidak dinaikkan menjadi DPRD provinsi, rakyatnya ya tidak boleh. Karena melayani masyarakatnya cukup lumayan luar biasa. Jualan sana ya sudah, nggak ada yang tanah, semua sudah diaspal, saluran juga dan demikian dan sebagainya. Itulah yang namanya pelayan masyarakat. Makanya bertiga kemarin dari rumah saya dengan mau nyalek itu sudah paham menjadi calon anggota legislatif. Oh belum Pak. Nah, kalau mau jadi calon anggota legislatif itu kamu harus mampu dan mau menjadi pelayan.